Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukru lillahi syukran syukra. Alhamdulillahilladzi la yuhsa adadun min ni'amihi. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Teman-teman sekalian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat mausuf atau dengan kata lain na'at wal man'ut ya. Sifat artinya sifat, yaitu sifat, kemudian mausuf yang disifati. Jadi apa yang dimaksud dengan sifat mausuf? Apabila rangkaian dua buah isim. Nah, jadi sifat mausuf ini harus isim dengan isim. Tidak boleh isim dengan fiil ataupun isim dengan huruf. Jadi isim dengan isim. Semuanya dalam keadaan nakiroh. Jadi kalau sifatnya nakiroh, maka mausufnya nakiroh juga. Atau semuanya dalam keadaan ma'rifah atau alif lam. Jadi misalnya kalau sifatnya ma'rifah, maka yang disifatinya ma'rifah juga. Banyak sih kata-kata sifat itu seperti apa? Besar, kecil, luas, sempit, dalam, dangkal, jauh, dekat, panjang, pendek, itu kan semua kata-kata sifat. Ya. Maka kata yang di depan dinamakan mausuf atau yang disifati. Sedangkan yang di belakang adalah sifatnya. Contoh, ketika ada kalimat baitun, lihat di sini. Baitun jadidun. Baitun jadidun artinya sebuah rumah yang baru atau sebuah rumah baru. Seperti yang kita sudah pelajari sama-sama, atau saya ulang lagi di sini, perbedaan antara alif lam dengan tidak ada alif lamnya seperti baitun dengan al-baitu, itu artinya sama-sama rumah. Tetapi yang membedakannya adalah baitun di sini ini dinamakan nakiro, artinya umum. Sedangkan al-baitu di sini namanya ma'rifah, artinya khusus. Jadi rumah secara umum kita tahu rumah ya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana rumahnya. Nah, ya. Kita tidak tahu bagaimana rumahnya. Rumahnya apakah besar, apakah kecil, ataukah rumahnya luas, ataukah rumahnya berbentuk seperti apa, seperti itu kan. Jadi itu baitun. Jadi itu sifatnya umum. Sedangkan al-baitu itu rumah, tetapi kita lebih tahu, lebih detail bagaimana kondisi rumah itu. Warna catnya apa, siapa pemiliknya, di mana rumahnya. Ya, jadi yang membedakan baitun dengan al-baitu adalah yang namanya ma'rifah dengan nakiroh. Kalau ada alnya itu namanya ma'rifah atau khusus, jadi kita tahu lebih detail. Sedangkan yang tidak ada alif lamnya namanya nakiro. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau yang pertama, apa yang di pertama tadi? Maka kata yang di depan dinamakan mausuf, yang disifati. Nah, baitun di sini namanya mausuf ini, yang disifati. Ya. Sedangkan yang di sini yang setelahnya jadidun, baru, itu namanya sifat. Tetapi kalau kita mau mengi'rabkan nantinya, itu tidak perlu ditulis nantinya baitun sebagai mausuf, tidak usah seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini yang di bawahnya al-baitu al-jadidu. Al-baitu di sini ya. Lihat di sini. Kalau dia di sininya baitun pakai tanwin, maka sifatnya harus tanwin juga. Kalau al-baitu pakai alif lam, maka di sini al-jadidu pakai alif lam juga. Begitu juga di sini, baitun kabirun wasi'un. Sebuah rumah besar lagi luas. Nah, ini sifat mausuf juga. Al-baitu al-kabiru al-wasi'u. Nah, rumah yang besar lagi luas. Nah, di sini yang disebut dengan sifat dan mausuf. Jadi kalau misalnya yang disifatinya
tidak ada alif lam, maka sifatnya tidak ada alif lam juga. Jadi dia mengikuti sifatnya. Nah, sekarang di sini terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menyusun kalimat al-sifat wal mausuf atau as-sifat wal mausuf. Ketentuan yang dimaksud meliputi 11 hal. Jadi ada 11 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apabila yang disifatinya muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar. Nah, jadi kalau dia yang disifatinya muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar. Contoh, hadoro at-talibu al-jadidu. Datang murid yang baru. Nah, murid di sini at-talibu di sini ini kan muzakkar. Maka sifatnya harus muzakkar juga, al-jadidu. Nggak boleh kita tulis hadoro at-talibu al-jadidatu misalnya. Tidak bisa. Jadi kalau dia yang disifatinya muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar, seperti itu. Yang kedua, apabila yang disifatinya muannas, nah kebalikannya kan, maka sifatnya juga harus muannas. Hadaratil ustadzatu al-karimatu. Nah, ustadzah di sini kan muannas, ustadzah di sini. Maka sifatnya harus muannas juga, al-karimatu. Nah, jadi dia harus sesuai sifat mausuf itu. Yang ketiga, apabila yang disifatinya nakiroh, maka sifatnya juga harus nakiroh. Contoh, hadoro talibun jadidun. Nah, datang murid yang baru. Jadi ketika di sini nakiroh tidak ada alif lam ini kan, maka jadidun harus nakiroh juga karena sifat dan mausuf itu harus mengikuti semuanya. Yang keempat, apabila yang disifatinya ma'rifah, maka sifatnya juga harus ma'rifah. Contoh, ja'al ustazu al-karimu. Al-ustazu di sini kan ma'rifah, alif lam. Maka yang sifatnya harus ma'rifah juga, ada alif lam juga. Yang kelima, apabila yang disifatinya tunggal atau mufrad, maka sifatnya juga harus tunggal. Dakhala rajulu as-saminu. Masuk murid atau lelaki yang gemuk. Tunggal, satu orang laki-laki. Maka as-saminu di sini juga harus tunggal, harus satu juga. Dakhala rajulu as-saminu. Ya, dakhala rajulu as-saminu. Lihat di sini, yang nomor 6. Apabila yang disifatinya musanna, musanna itu bentuk dua ya, maka sifatnya juga harus musanna, harus dua juga. Dakhala al-amidani al-karimani. Nah, lihat di sini. Al-amidani itu bentuk musanna, maka sifatnya juga harus bentuknya musanna. Selanjutnya yang nomor 7. Apabila yang disifatinya jamak berakal, manusia jamak berakal, maka sifatnya juga harus jamak. Contoh, jaa al-mudiruna. Nah, al-mudiruna di sini kan jamak, para pimpinan. Al-kiramu. Nah, ini jamak dari karim. Karimun, karimani, kiram. Itu jamaknya ya. Maka dia kalau ininya jamak, al-mudiruna ini jamak, maka sifatnya juga harus dijamakkan, diikuti. Yang kedelapan, apabila yang disifatinya jamak tidak berakal, maka sifatnya harus tunggal muannas. Tunggal muannas. Jadi dia seperti muannas kalau dia jamak tidak berakal. Contoh, syaribat al-jawamisu. Al-jawamis ini jamak dari jamus. Jamus itu kerbau. Jadi kerbau-kerbau
minum. Al-kabiroh. Nah, sifatnya dia harus jamak atau mufrad muannas, muannas yang tunggal. Ya, dia kembali ke muannas. Kalau dia jamaknya tidak berakal, seperti kerbau, seperti misalnya pintu misalnya. Atau seperti misalnya pakaian, al-malabis, al-abwab, al-aklam, pulpen-pulpen, maka sifatnya dia harus menjadi muannas seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 9. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Apabila yang disifatinya marfu, maka sifatnya juga harus marfu. Contoh, al-muwazzafu al-mujtahidu nasyitun. Pegawai yang rajin itu giat. Nasyid. Yang sungguh-sungguh itu semangat. Yang lihat di sini, yang disifatinya mana? Al-mujtahidu atau al-muwazzafu. Maka sifatnya nasyitun itu pun menjadi marfu. Apabila yang disifatinya mansub, maka sifatnya juga harus mansub. Contoh mengikuti ya. Syaribtu al-qahwata as-sakhinata. Nah, ini as-sakhinata. Kenapa? Al-qahwata ini mansub karena dia maf'ulun bi. Syaribtu, saya telah minum. Minum apa? Minum kopi. Maka harokatnya menjadi mansub. Seperti itu. Maka sifatnya juga harus mansub as-sakhinata. Nah, jadi dia mengikuti. Apabila yang disifatinya majrur, yang terakhir nomor 11, apabila yang disifatinya majrur, maka sifatnya juga harus majrur atau harokatnya ke bawah ya, kasroh. Dakhalna alal amidi al-karimi. Nah, al-amidi yang disifati, maka sifatnya al-karimi harus mengikuti. Itu 11 poin yang harus kita perhatikan tentang menyusun sifat al-mausuf. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua, kedudukan al-mausuf dan i'rab sifatnya. Jadi ini berkaitan dengan i'rab setelah ini. Pada pembahasan ini akan dijelaskan kedudukan mausuf atau yang disifati dalam susunan kalimat, yang mana i'rab sifatnya mengikuti mausufnya. Oke, dalam beberapa keadaan hubungan antara mausuf dengan sifatnya tetap terpelihara ya, tetap terjaga. Jadi seperti itu. Contoh, sifat pada al-mubtada. Dalam hal ini kedudukan sifat mengikuti mausuf. Mausuf itu ingat ya, yang disifati, yaitu marfu. Contoh, at-talibu al-jadidu hadoro. At-talibu al-jadidu hadoro. Nah, al-talibu di sini sebagai mubtada. Al-jadidu, nah dia mengikuti karena at-talibu, maka al-jadidu. Di mana khobarnya? Khobarnya adalah hadoro. Pada al-khobar, pada khobar, kedudukan sifat dengan mausufnya sama seperti di atas, yaitu marfu. Haza kitabun jadidun. Mana mubtada? Mubtadanya haza. Khobarnya kitabun. Nah, ketika kitabun, maka sifatnya harus mengikuti khobar. Hada kitabun jadidun. Seperti itu. Kemudian selanjutnya sifat al-fa'il, sifat pada fa'il. Sebagaimana halnya dengan al-mubtada dan khobar, sifat fa'il juga mengikuti mausufnya dalam bentuk marfu atau domah ke atas ya. Hadoro al-ustazu al-karimu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ustaz. Kenapa? Hadoro itu fi'il, al-ustazu itu fa'il, maka al-karimu itu menjadi sifat namanya. Selanjutnya, sifat pada al-maf'ul bi, maf'ulun bi. Dalam hal ini kedudukan sifat mengikuti mausufnya, yaitu mansub. Contoh, sa'attu ar-rajula ad-dha'ifa. Saya menolong lelaki yang lemah. Siapa yang kita tolong?
seorang lelaki. Maka seorang lelaki ini harokatnya menjadi fathah, mansub. Karena dia sebagai objek. Nah, kalau kita mau tambahkan sifat ad-dha'ifa yang lemah, maka harokatnya harus menjadi fathah. Karena dia mengikuti yang disifati. Yang terakhir, sifat pada isim majrur. Dalam hal ini kedudukan sifat mengikuti mausuf juga, yaitu majrur. Nazartu ilal amili al-qawi. Saya telah melihat kepada siapa? Pegawai yang kuat. Ila, ini harfu jar, al-amili isim majrur, maka sifatnya juga harus mengikuti yang disifati, yaitu kalau dia harokatnya ke bawah maka atau majrur maka menjadi ke bawah juga. Oke. Ini contoh yang terakhir. Cuman sifat mausuf itu mesti mengikuti harokat yang disifati. Nah, jadi sifat mausuf itu mesti mengikuti harokat yang disifati. Sifatnya itu ya. Contoh. Al-baitu al-jamilu fil ghabati. Rumah yang indah di dalam hutan. Al-baitu di sini sebagai mubtada. Al-jamilu itu sebagai apa? Sifat. Sebagai sifat. Nah, harokatnya harus marfu ke atas karena dia mengikuti yang disifati, al-baitu. Setiap mubtada itu pasti ada khobar. Khobarnya mana? Fil ghabah, di dalam hutan. Fil ghabah ini. Nah, tapi kalau misalnya dia seperti ini. Al-baitu jamilun fil ghabah. Maka itu bukan sifat mausuf. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti yang disifati. Karena di sini ada alif lam, maka ini tidak ada alif lam. Kalau seperti ini modelnya, al-baitu di sini namanya mubtada, jamilun di sini sebagai khobar, fil ghabati jar majrur, fi harfu jar, al-ghabati isim majrur, seperti itu, ya. Jadi sifat mausuf itu dia harus mengikuti. Kalau yang disifatinya ada alif lam, maka sifatnya harus ada alif lam juga. Selanjutnya, ra'aitul baital jamila fil ghabati. Ra'aitu itu sebagai fiil dan fa'il. Al-baita di sini sebagai maf'ulun bi. Al-jamila sebagai sifat. Fil ghabah jar majrur, fi harfu jar, al-ghabati isim majrur. Jadi dia mengikuti. Kalau dia maf'ul mansub, maka harokatnya sifatnya itu harus mansub juga. Enggak boleh kita ra'aitul baita al-jamilu misalnya. Enggak bisa. Karena dia harus mengikuti. Yang terakhir, zahabtu ilal baiti al-kabiri. Zahabtu artinya saya telah pergi, fi'il dan fa'il, ila harfu jar, al-baiti isim majrur. Nah, karena dia yang disifatinya harokatnya ke bawah, dia kasroh, maka sifatnya harokatnya harus ke bawah juga, sifati. Ya. Al-kabir itu sebagai sifat seperti itu. Baiklah, teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa dipahami, ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.